Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baiklah anak-anak semuanya, anak-anak yang cerdas, yang berkarakter. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang pemahaman diri, ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita mengenal diri kita sendiri. Ya, jadi tujuannya adalah agar kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, lalu apa pentingnya kita mengenali diri sendiri? Ya, ini sangat penting karena ini ada hubungannya dengan kesuksesan kita di masa depan. Jadi anak-anak semuanya, ini ada hubungannya dengan keberhasilanmu di masa depan nanti. Nah, jadi jangan hanya ikut-ikutan. Kan banyak, misalkan temannya ikut eskul nari, dia ikut nari gitu ya. Atau masuk SMA A, SMA B, dia ikut SMA B karena temannya ikut SMA B. Temannya kuliah di Universitas C, dia ikut di Universitas C. Kemudian masuk jurusan apa lagi? Masuk jurusan D, dia ikut jurusan D. Jadi hanya ngikut-ikutan teman. Jadi dia berarti dia belum punya prinsip, dia belum mengenal dirinya sendiri. Nah, anak-anak semuanya, kita dilahirkan atau diciptakan oleh Yang Maha Kuasa tentunya, betul ya, diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu menciptakan manusia sudah tentu dengan segala macam kebutuhan dan keperluan kita. Sudah lengkap semuanya, termasuklah bakat apa, yang talenta apa yang perlu kita miliki, yang talenta apa yang kita miliki sejak kita lahir. Itu sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi inilah yang membuat diri kita ini unik, berbeda dengan orang lain, ya. Jadi kita sudah punya talenta yang sudah diciptakan Allah sejak kita lahir. Inilah yang membuat diri kita unik dan diri kita ini berbeda dengan orang lain, ya. Jadi keunikan diri kita ini perlu kita ketahui, gali. Nah, ini juga untuk keberhasilan kita di masa depan. Nah, contohnya kalian kenal kan penyanyi Iwan Fals, ya. Nah, ayahnya adalah seorang tentara dan ayahnya itu ingin Iwan Fals sebagai tentara juga, masuk sebagai tentara. Nah, tetapi karena Iwan Fals tidak mau, itu bukan keinginan dirinya. Nah, dia lebih memilih mengikuti kata hatinya, mengikuti talentanya dia. Jadi dia lebih memilih menyanyi, ya. Jadi dia mendengarkan suara hatinya, dia mengikuti talentanya. Begitu juga Titik Puspa, ya. Dulu Titik Puspa itu orang tuanya tidak suka, tidak setuju kalau Titik Puspa itu menjadi penyanyi. Karena anggapan orang tua zaman dulu, masa depan penyanyi itu kurang baik, ya, masa depannya kurang cerah. Nah, namun Titik Puspa mengikuti kata hatinya, dia mengikuti talentanya, ya, sehingga dia sembunyi-sembunyi untuk mengikuti audisi, mengikuti lomba. Akhirnya dia menjadi penyanyi di radio, ya. Nah, sampai suatu saat dia bisa mengeluarkan kaset dan orang tuanya tidak menyadari, dan orang tua itu sering mendengar dia menyanyi di radio itu. Dan ayahnya senang mendengarkan artis itu. Dan ayahnya tidak tahu bahwa yang menyanyi itu adalah Titik Puspa sendiri. Nah, akhirnya setelah kasetnya beredar luas, lalu Titik Puspa berterus terang kepada ayahnya.
bertanya kepada ayahnya, ayah suka lagu ini, ya suka, senang dengan artis ini, senang kata ayahnya. Nah lalu Titiek Puspa menyodorkan kaset lagunya dia yang sering didengarkan oleh ayahnya. Nah sejak itu ayahnya terharu, ya, ayahnya menyesali memaksakan kehendak kepada anaknya. Ternyata anaknya bisa sukses dengan talenta yang dia miliki. Nah, jadi itu adalah contoh orang yang mengenal dirinya sendiri. Itu adalah contoh orang yang mengenal potensi dirinya sendiri, ya. Jadi itu adalah contoh orang-orang yang mengenal kemampuan dirinya sendiri. Nah, jadi maksud Bapak di sini adalah kalian jangan ikut-ikutan teman, ya, jangan terpaksa karena disuruh oleh orang tua, terpaksa karena mengikuti kemauan orang tua, padahal hati nuranimu sebenarnya tidak mau seperti itu, ya. Nah, jadi jangan melakukan sesuatu itu dengan keterpaksaan, ya. Jadi kalian bisa komunikasi dengan baik-baik kepada orang tuamu, ya, dengan sopan, dengan lemah lembut gitu, ya. Nah, nanti lama-lama kan orang tuamu akan mengerti, asalkan kalian memang menunjukkan keseriusanmu, kesungguhanmu dan memperlihatkan buktinya gitu, ya. Nah, jadi semua itu dapat nanti bisa pelan-pelan merubah paksaan dari orang tuamu. Karena yang bertanggung jawab dengan hidupmu ke depan adalah dirimu sendiri, bukan orang tua. Karena tanggung jawab ke depan, puluhan tahun ke depan itu adalah dirimu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara mengenali kelebihan diri sendiri? Nah, jadi caranya adalah kalian analisa, ya, kalian lihat kebiasaan-kebiasaanmu yang lalu gitu, ya, yang ke belakang. Kalian amati apa hobi kalian yang sering kalian lakukan, ya. Misalkan, ya, kalian suka mencoret-coret, ya, senang membuat gambar-gambar, dan itu banyak yang kalian lakukan, ya. Sering kalian melukis, setiap ada ketemu kertas, ada pena, kalian selalu mencoret gitu, menggambar. Nah, berarti kalian ada talenta di bidang melukis. Misalkan kalian senang menonton orang memasak gitu, ya, senang menonton kuliner, senang menonton orang-orang yang demo masak. Nah, berarti kalian ada kemampuan atau keinginan, ada hobi, ya, di bidang memasak. Nah, atau misalnya kalian sering sekali menyanyi, ya, sering bersenandung di rumah, misalkan sedang ada lagi sendiri menyanyi gitu, ya, lagi melakukan sesuatu sambil bernyanyi. Nah, berarti kalian ada keinginan, ada potensi di bidang seni suara, ya, atau olah vokal. Nah, atau misalnya kalian senang sekali bermain bola, ya, sepak bola. Misalnya di sekolah, setiap kali ada temanmu yang main bola di lapangan, kalian selalu ikut, ya. Nah, bahkan pada saat jam-jam kosong pun kalian selalu bermain bola. Bahkan saat ada pelajaran pun kalian sanggup minggat demi untuk main bola gitu, ya. Nah, berarti kalian punya potensi, ya, di bidang sepak bola. Nah, jadi semua potensimu itu, semua talentamu itu kan berasal dari diri hati nuranimu sendiri, ya, bukan paksaan orang lain. Nah, tinggal kalian mengasahnya, ya, sehingga potensi tadi, talentamu yang diberikan oleh Allah tadi bisa terasah, ya, semakin lama semakin baik, ya, semakin lama semakin tajam, sehingga kalian akan menjadi ahli di bidang tersebut, akan menjadi masternya di bidang tersebut, ya. Nah, apapun itu tetap kita syukuri. Jadi kita punya ciri khas masing-masing, kita punya keunikan masing-masing yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, gitu, ya. Jadi jangan malu kita berbeda dengan yang lain,
ya, jangan malu, karena kita akan melakukan sesuatu yang baik, yang halal ya. Boleh malu kalau kita mencuri, boleh malu kita mengambil hak orang lain ya, boleh malu kalau kita merugikan orang lain. Selagi ini adalah hal yang positif ya, why not ya, kenapa tidak. Nah, jadi jangan karena malu, jangan karena gengsi terus kalian membohongi dirimu sendiri ya, jangan membohongi diri sendiri. Karena ya kalian sendiri yang nanti akan merasakan rasa yang tidak enak, rasa tidak nyaman ya, karena ya membohongi diri sendiri ya, tidak sesuai dengan keinginan dari hatimu sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara mengasahnya gitu ya, supaya menjadi tajam dan ahli, agar bisa menjadi master di bidang masing-masing. Nah, maka kalian perlu mentor ya, perlu pelatih. Kalau kalian hobi dengan sepak bola ya masuklah klub sepak bola ya. Kalau kalian hobi masak ya masuklah sanggar memasak atau kursus memasak gitu ya, sehingga kalian menjadi masternya di bidang memasak. Kalau kalian senang menyanyi ya masuk di tempat sanggar menyanyi ya, atau tempat latihan, sehingga kalian ada gurunya, ada mentornya yang dapat melatih kalian, mengasah keterampilan kalian itu, talenta kalian itu, sehingga nanti menjadi yang terbaik di bidang masing-masing ya. Nah, jadi dengan kalian tahu, mengenali diri sendiri, dengan kalian memahami dirimu sendiri, maka kalian akan menerima dirimu sendiri ya. Jadi kalian menerima kenyataan yang ada pada dirimu sendiri, sehingga kita tidak iri dengan orang lain ya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kita seperti ini, kita tidak bisa sama seperti orang lain, karena setiap orang punya potensi yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, dan punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan ya. Jadi itu anak-anak semuanya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang pemahaman diri ya. Jadi bagaimana cara kita mengenalnya, kemudian apa manfaatnya, apa tujuannya, kemudian apa hubungannya dengan masa depan kita. Ya, demikianlah penjelasan Bapak hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.